demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mau tegak jika keturunannya ini disepelekan, diremehkan? Dari mana dapatnya ilmu? Alhamdulillah di sini ada guru kita Al Habib Abdullah Muhtar yang selalu juga nasihat buat kita, ilmu-ilmunya insya Allah bermanfaat buat kita. Nah, kita perlu untuk dekati para habaib yang susunan nasabnya dan sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena yang disebut al-ulama warathatul anbiya, yang disebut ulama itu pewaris para nabi, adalah keturunan Rasulullah SAW. Waratha itu adalah dawil arham, bukan dawil furud. Dawil arham ini keturunannya, anak cicitnya, bukan dari sebelah samping ke sebelah kanan, enggak. Jadi cari itu ilmu yang memang sanadnya tersambung kepada Rasulullah dari yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Ini lucu sekarang, hafal ribuan kitab, hafal ribuan hadis, tapi sama habaib. Na'udzubillah. Bukan habaib minta dihormatin, enggak. Kita sama-sama dakwah, kita sama-sama bela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sama-sama tegakkan itu dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam anak cucu kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu kita ketahui, kita ini awal penciptaan, waktu di zaman ruh nih, waktu ruh baru awal diciptakan, ini Allah Subhanahu wa taala jajarkan itu ruh. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh di situ jawab, bala anta wahdak rabbuna ya Allah, akan tapi engkaulah satu-satunya Tuhan kami ya Allah. Pada saat itu ruh belum ada nama, tapi namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mengakui itu berhak dia jadi manusia, berhak dia turun sebagai manusia. Kalau enggak, ya udah jadi kambing. Kemarin dulu ada potong sapi, kemarin ada Abdullah motong sapi juga, dia dari mana gitu? Iya, begitu. Nah sekarang nih ente alhamdulillah nih jadi manusia. Gunakan kemanusiaannya ini dengan baik dan benar, dengan tepat. Nih dari alam lahut itu diciptakan, setelah itu 4000 tahun diturunkan itu roh ke alam jabarut namanya. Dari alam jabarut diturunkan ke alam malakut, dari alam malakut ke alam mulki, dari alam mulki ke alam jasmani. Disitulah ditiupkan roh, dituliskan di situ 4 perkara: bahagianya, celakanya, ajalnya, rizkinya. Semuanya ditulis. Udah rapi, udah dibagikan itu semua. Kita kalau memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala bukan minta tambahin, karena rezeki udah ditulis. Minta penambahan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah. Ngomong-ngomong masalah rezeki ini, jangan cari rezeki yang dari aplikasi itu yang memprediksi harganya ini bakal naik atau bakal turun. Ada tuh aplikasinya, Anda nggak sebut aplikasinya. Biasanya kalau kita buka YouTube-nya ada, itu perjudian namanya. Anda perhatiin ada nih orang-orang sekarang nih, dia pinggir jalan ya kan, sembari dia nunggu apaan gitu, dia buka itu aplikasi, dia bikin akunnya, ya kan. Nah di situ ada prediksi harga ini besok bakal naik atau bakal turun. Itu perjudian. Jadi nggak ada jelas-jelasnya, tapi di situ bahasanya enak, bahasanya itu diringankan. Apa? Investasi. Harus ngerti itu perkara masalah itu. Nah berbicara tentang masalah kematian, ada mati dalam keadaan syahid. Ada syahid dunia wal akhirah. Ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia. Syahid dunia wal akhirah, dia ini wafat, meninggal ketika perang dengan orang-orang kafir. Dan gak ada di dalam hatinya ini perang kecuali menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hukumnya syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia gak perlu dimandiin, gak perlu dikafanin, gak perlu disolatin, langsung dikubur. Itu syahid dunia dan akhirat. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat ini di dunianya ini tidak seperti syahid pelaksanaan jenazahnya. Dia tetap harus dimandikan, tetap harus dikafani, dan tetap harus disolatkan. Tapi pahalanya pahala syahid. Contohnya siapa? Contoh orang yang meninggal ketika melahirkan. Orang yang meninggal
meninggal ketika kena musibah atau bala wabah penyakit, orang yang meninggal sakit perut, itu pahalanya pahala syahid akhirat. Seperti apa? Seperti yang perang melawan orang-orang kafir. Tapi pelaksanaan pemulasaran jenazahnya ini seperti manusia biasa. Ada syahid dunia aja. Syahid dunianya apa? Dia perang di peperangan orang-orang kafir. Tapi niatnya ini untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang di dalam hati. Walaupun dia di dunia diperlakukan seperti orang yang mati syahid, tidak dikuburkan, tidak dikafani, tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi di akhirat tidak ada pahala syahid. Biasa kalau dibilang sekarang ini mati konyol disebutnya. Cuman orang-orang dunia taunya dia perang ikut, tapi kenyataannya niatnya apa? Lain. Nah makanya perbaharui kita punya niat ini. Dan alhamdulillah ini kita sudah masuk bulan Muharram. Bulan Muharram awal-awal ini kita menjadi bahan renungan, kita menjadi bahan tafakur. Dari tahun-tahun yang telah lalu ini ilmu apa yang kita udah dapat? Ilmu apa yang kita udah laksanakan? Kita nggak bicara ilmu yang tinggi-tinggi dah. Nggak usah bicara ilmu yang tinggi-tinggi yang ente nggak bisa pemahamannya sampai juga, belum sampai di situ. Sekarang ane mau bicara di sini, bacaan sholat ente udah tepat belum? Bahasa Arab ente ini lantunan Al-Quran di dalam sholat ini udah tepat belum? Itu yang kita pikirin. Itu yang harusnya menjadi pegangan buat kita. Sholat kita penting. Jangan kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ente baca semuanya jadi jin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa yang ente jilat-jilat? Banyak nggak yang begitu? Biar kata dia apa ribuan kita, biar kata nahwunya ini udah alfiah di apa habis-habisan. Tapi dia punya makhraj hurufnya nih untuk mengucapkan bahasa Al-Quran masih banyak kurangnya. Danya masih dibaca ja, ya kan? Kita sebut takbiratul ihramnya ini Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar. Apalagi pas adzan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan namanya Allah, kagak ada. Yang ada Allah. Jadi itu mulut jangan di so imut di pak gitu kayak ikan mujair aja. Au Allahu Akbar. Bukan masalah lagunya, bukan masalah nada adzannya yang kita perhatiin, hurufnya udah tepat belum? Ente ganti namanya Allah itu harusnya alif lam lam ha yang mempunyai rahasia. Dari rahasia di situ yang kalau mengetahui rahasianya agung dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ente ganti jadi alif waw lam ha. Ente ntar insyaallah mau hadir ke tuh malam ketiga di tahlilan Syarifah Mehrani insyaallah. Bener apa bener? Bener apa salah? Insyaallah. Nah sekarang yang orang-orang non muslim aja nih kalau ditanya bagaimana ente kabarnya, bilang alhamdulillah bisa. Bagaimana kabarnya? Karena kok udah lama nggak kelihatan. Alhamdulillah baik. Disebut tuh alhamdulillah. Ente yang orang Islam sebut nama Allahnya salah-salah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Semua dibilang begitu. Idza zulzilatil, idza zulzilatil. Salah kagak? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa penduduk surga. Tadi katanya mau masuk surga. Bahasa Arabnya di mana? Al-Qurannya di mana? Ngaku cinta sama Rasulullah sampai gini hari belum pernah jumpa dengan Rasulullah walau dalam mimpi. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Khattab berkata nih, beliau berkata, "Idza ihtajaba 'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma'adatul nafsi minal muslim." Jika saja terhalang kedua mata ini dari melihat Rasulullah SAW, sekejap mata saja, saya tidak hitung diriku dari orang muslim. Habib Umar bin Abdurrahman Butul Anfas. Kita di mana? Sampai sekarang kita bahagia dengan keadaan kita begini tanpa Rasulullah SAW. Kalau bukan karena nama Muhammad itu nggak ada bakal bahagianya kita dunia akhirat, nggak bakal selamatnya kita dunia akhirat kalau bukan lantaran Muhammad itu. Ini yang kita mesti perhatikan.
Di mana sekarang posisi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya sedang menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya sedang menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Mana yang ente saksikan? Bohong. Apa yang ente saksikan selama ini dalam surat At-Tahiyat? Ente ucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Khalabasi ketika beliau ucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dijawab oleh Rasulullah SAW langsung, wa alaikassalam ya syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, terdengar itu suara Rasulullah SAW. Dan pada saat itu ulama Mesir, Hadramut dan lain sebagainya sampai turun ke Gosam di situ. Kenapa? Ingin mendengar suara balasan salam dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayatnya kalau kita ucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ucapan salam itu seperti kita ucapkan kepada Rasulullah dikala Rasulullah SAW hidup. Di mana kita waktu pas kita ucapkan salam itu? Mana dia Rasulnya? Dosa apa mata kita sampai sedetik sekarang ini belum pernah melihat Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi? Dosa apa kita? Ngaku cinta sama keturunannya Rasulullah, ngaku cinta sama Rasulullah, baca sholawat maulid rajin, tapi jumpa dengan Rasulullah SAW kagak pernah walaupun dalam mimpi. Dosa apa kita? Hijab apa yang ada sama mata kita nih? Coba bayangin, pikirin sebelum ajal jemput kita itu. Ini pelajaran buat kita semua. Ini peringatan buat kita semua. Pernah sekali waktunya ada seorang kiai. Ini kiai langsung belum lama dia bicarakan, pas kebetulan habis Idul Adha kemarin, Idul Adha kemarin nih, ya kan? Kan belum ada sebulan lalu. Dia bilang, Beb, iya saya mau ngomong sebentar sama lu. Boleh? Begini, Beb, saya ini baca selawat ribuan kali tapi belum pernah berjumpa dengan